Selamat datang di Ruang Buku. Kali ini kita akan membahas kitab Fihi Mafihi karya Maulana Jalaluddin Rumi. Sekilas tentang kitab Fihi Mafihi. Judul kitab Fihi Mafihi berarti di dalamnya apa adanya atau isinya seperti apa adanya. Merupakan kumpulan khotbah, ceramah, dan refleksi spiritual Rumi yang disusun oleh murid-muridnya. Kitab ini berisi pembahasan mendalam tentang cinta, spiritualitas, hakikat kehidupan, dan perjalanan menuju Tuhan. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul buku Fihi Mafihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan. Nama lengkap penulis adalah Jalaluddin Ahmad Balkhi. Dikenal sebagai Rumi, Maulana yang artinya Tuan kami, atau Mevlana dalam bahasa Turki. Rumi lahir di Balkhi sekarang Afghanistan, tanggal 30 September 1207 dan wafat di Konya sekarang Turki, tanggal 17 Desember 1273. Rumi juga dikenal sebagai ahli filsafat, ahli fikih, sufi, dan penyair. Selain Fihi Mafihi, hasil karya Rumi yang paling terkenal adalah kitab Matsnawi Ma'nawi yang berisi bait-bait puisi sufistik yang konon merupakan kitab paling banyak dibaca di dunia Islam setelah Al-Quran. Ayo, mari kita membahas secara ringkas tema-tema utama yang tertulis dalam kitab ini. Pertama, tentang hakikat cinta dan penyerahan diri. Pada bagian ini, Rumi menekankan pentingnya cinta sebagai jalan spiritual dan juga menyampaikan bahwa manusia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah seperti bumi menerima apa saja yang ditanam. Selain itu, Rumi mengkritik kesombongan intelektual sebagai penghalang kebenaran sejati. Pada tema kehidupan sebagai proses pembelajaran, dijelaskan bahwa dunia adalah sekolah, tempat jiwa belajar melalui pengalaman. Kemudian, penderitaan dan ujian adalah guru yang membawa manusia mendekat kepada Tuhan. Lalu, Rumi mengambil perumpamaan tentang bagaimana penderitaan memurnikan emas. Tema berikutnya adalah keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini dijelaskan bahwa Tuhan hadir dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan dan juga menyampaikan kisah-kisah simbolis seperti burung yang terbang menggambarkan jiwa yang mencari kebebasan. Kematian dan kelahiran kembali juga menjadi tema yang dibahas dalam kitab ini. Pada bagian ini, Rumi menyampaikan bahwa kematian fisik bukan akhir, melainkan transformasi menuju kehidupan yang lebih tinggi. Rumi mengambil perumpamaan ulat yang menjadi kupu-kupu sebagai simbol evolusi jiwa. Bagian utama berikutnya adalah kebodohan yang hakiki. Rumi menyampaikan bahwa kebodohan sejati adalah menganggap diri sendiri sudah tahu segalanya, dan ilmu duniawi tanpa kebijaksanaan spiritual seperti keledai membawa buku. Rumi juga mengangkat tema keikhlasan dalam beribadah dalam kitab ini. Pada bagian ini dijelaskan bahwa ibadah harus dilakukan dengan hati tulus, bukan untuk pamer atau pahala. Sebagai ilustrasi, Rumi menceritakan tentang seorang ahli ibadah yang sombong dan pelajaran yang ia dapatkan. Pada bagian persatuan dengan sang kekasih, Rumi menyatakan bahwa jiwa manusia selalu rindu bersatu dengan sang pencipta. Terkait tema ini, Rumi menggunakan metafora seruling bambu yang merindukan asalnya. Keagungan dalam kerendahan hati juga menjadi tema utama dalam kitab ini. Rumi menyampaikan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kebenaran. Pada bagian ini juga diceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Khidir tentang makna di balik peristiwa yang tampak buruk.
Pada bab makna tersembunyi di balik ujian, kitab ini menyampaikan bahwa musibah adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk menyadarkan manusia. Rumi mengambil perumpamaan contoh orang sakit yang menolak obat karena tidak menyadari kebaikan di balik rasa pahit. Bahasan terakhir yang kita angkat dari kitab ini adalah kebebasan sejati. Tapi kebebasan bukan berarti tanpa aturan, tetapi lepas dari belenggu nafsu duniawi. Sebagai contoh, perbandingan antara tahanan yang terkurung dan orang bebas yang diperbudak harta. Beberapa catatan terkait kitab ini. Kitab Fihi Mafihi tidak memiliki struktur baku seperti buku modern yang setiap bab mengandung banyak cerita, syair, dan perenungan. Tema utamanya adalah cinta, penyerahan diri, Islam, penyucian jiwa, dan persatuan dengan Tuhan. Banyak menggunakan analogi alam, kisah nabi, dan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kitab Fihi Mafihi, kitab ini adalah panduan spiritual yang memuat ajaran-ajaran mendalam dari Rumi tentang bagaimana hidup dengan cinta, kesadaran, dan kedekatan dengan Tuhan. Kitab ini cocok untuk siapa saja yang ingin memahami tasawuf dan memperdalam perjalanan spiritual. Beberapa kelebihan kitab ini. Pertama, tidak terlalu teknis, cocok untuk semua kalangan. Bisa dibaca oleh muslim maupun non-muslim karena pesannya bersifat universal. Kemudian menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami dibanding Matsnawi. Juga berisi dialog langsung dan kisah nyata, dan memiliki pendekatan yang humanis dan inklusif, tidak menghakimi, tetapi mengajak refleksi diri. Kelemahan kitab ini tidak terstruktur sistematis. Bentuknya kumpulan ceramah, temanya melompat-lompat. Banyak metafora dan alegori yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa sofistik yang dalam, tidak cocok untuk pembaca pemula. Memerlukan pengetahuan dasar sufisme. Bisa dianggap terlalu bebas, menyebabkan potensi salah tafsir. Beberapa kutipan seperti, cinta adalah jembatan antara kau dan yang maha sempurna. Setiap napas tanpa cinta adalah kesia-siaan. Kau mencari Tuhan, Dia ada dalam cintamu, dalam rindumu, dalam air matamu. Ego adalah dinding antara kau dan Tuhan. Hancurkan dengan cinta. Apa yang kau anggap buruk bisa jadi berkah. Apa yang kau anggap hilang bisa jadi hadiah. Tuhan sering menjawab doa dengan tidak, karena Dia menyimpan sesuatu yang lebih baik. Semakin kau rendahkan dirimu seperti bumi, semakin kau mampu menumbuhkan kebijaksanaan. Ilmu tanpa kerendahan hati bagikan keledai yang membawa kitab suci. Jangan cari Tuhan di langit atau kuil. Cari Dia dalam hatimu. Dia sudah ada di sana. Jika kau ingin melihat wajah Tuhan, lihatlah wajah setiap makhluk dengan mata cinta. Ketika kau mencintai, kau menjadi satu dengan alam, burung, gunung, dan laut pun bicara padamu. Demikian ulasan kitab kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.